Masih inget gua. Itu siapa? Gue baru mau nanya, lu duluan. Ya udah, sana kalau mau nanya. Nggak jadi. Jangan ngambek dong. Gue kagak ngambek. Kalau nggak ngambek, ya udah, sana nanya. Percuma. Kok percuma? Merasa bersalah terhadap Sri. Dia ngerasa udah ngambil keputusan yang salah. Waktu pakai duit yang dititipin Bram. French fries. Ya. Gue pesen. Nyobain. Satu aja kalau mau nyoba. Sri mau jualan gado-gado lagi, boleh? Boleh. Waktu dia pakai duit yang dititipin Bram, si Udin minjem apa ngentit? Biar kagak ngomong dulu, Udin liatnya cuma minjem. Ntar dia mau cari buat gantinya. Kenapa kagak dipakai semua aja sekalian? Udin kan udah ikut pelatihan otomotif waktu di lembaga pemasyarakatan. Tuh duit bisa dipakai buat modal bikin bengkel. Udin sempet mikir kayak gitu. Tapi pikirannya jadi bubar. Pas Sri ngingetin kalau itu duit haram. Udin mau kemana? Nyari Bram, Bramnya lagi di mana? lagi dicari polisi. Gue nanya Bram lagi di mana, bukan lagi diapain. Suatu tempat. Di suatu tempat itu emang kagak ada namanya. Ada. Namanya apaan? Kagak tahu. Maaf, ya. Pak Udin, Iya. ditunggu bos. Masih inget gua. Itu siapa? Gue baru mau nanya, lu duluan. Ya udah, sana kalau mau nanya. Nggak jadi. Jangan ngambek dong. Gue kagak ngambek. Kalau nggak ngambek, ya udah, sana nanya. Percuma. Kok percuma? Pertanyaannya sama, Slamet. Gimana kabar lu? Gue bingung jawabnya. Kok bingung? Kalau fisik, baik. Tapi kalau mental udah mau hancur. Kenapa? Semenjak keluar dari penjara, gue susah cari kerja. Orang itu namanya Acai. Dia salah satu teman Udin yang lain waktu di lembaga permasyarakatan. Nggak kelihatan kayak penjahat. Kasusnya apa nih? Pasti narkoba. Tahu. Kasusnya apaan? Narkoba. Tuh kan, bener? Tapi gue kagak nanya melu. Handphone gue ada 3. Nih, lu pakai 1. Gue belum perlu handphone. Yang gue perlu kerjaan. Lu perlu handphone buat komunikasi. Siapa tahu kapan waktu gue bisa ngasih lu kerjaan. Handphone yang disodorin Acai diterima sama Udin. Udin mikir, bener juga. Kapan-kapan kalau Acai mau ngasih kerjaan, dia jadi gampang ngehubungin. Mau ngapain lo? Nganu. Nganu apaan? Mau nyomot french fries gua? Mau ngelap meja. Udin Bui udah ninggalin tempat tinggal lamanya. Tapi namanya tetap masih jadi bahan omongan di sono. Gara-gara kehilangan motor, saya jadi kehilangan kerjaan juga. Baru kehilangan kerjaan 3 hari aja, udah pusing.
Gue yang udah 3 tahun kehilangan kerjaan. Santai-santai aja. Tuh orang emang pengangguran. Semenjak di PHK dari pabrik sepatu 3 tahun lalu, sampai sekarang dia pengangguran. Anak bini kalau makan gimana? Ya sama kayak kita, dikunyah dulu, baru ditelan. Maksud gue, gimana caranya dia ngempanin anak bininya? Kok ngempanin? Lu kira anak bininya ayam? Ya udah, gue revisi. Bagaimanakah cara dia atau apakah yang dilakukannya untuk menafkahi anak dan istrinya? Kagak tahu. Bukan urusan gua. Bang Udin gimana? Udah ngomong lagi sama Pak RT? Udah, Terus gimana? Pak RT katanya mau nemuin Mas Udin Bui. Emangnya Pak RT tahu rumah Udin yang baru? Waktu mau pindah, kan udah lapor. Waktu itu sekalian minta surat pindah. Jadinya Pak RT tahu alamat rumah barunya. Jangan kan tahu motornya Bang Udin ngecek kemana. Tahu kalau motornya hilang aja baru sekarang. Saya pernah jadi maling, cuma sekali. Maling ayam yang nyeret saya masuk penjara. Sebelumnya nggak pernah. Habis itu juga nggak pernah. Pak RT percaya. Pak RT juga kagak curiga kalau Udin Bui malingnya. Tapi Pak RT tetap mesti nanya. Buat ntar disampein lagi ke Udin Ojek. Kenapa kagak langsung aja Udin Ojek nanya sama Udin Bui? Saya nggak berani. Ah, cemen. Cemen itu apa? Payah. Itu bahasa Indonesia. Bukan. Bahasa Inggris? Bukan. Basangkong lo. Bukan juga. Gue ngikutin orang-orang. Kalau ada yang kayak begitu, sebutannya cemen. Sehari sebelum kita pindah, Udin Ojek kehilangan motornya. Mas yang dituduh. Udah pindah jauh kayak gini, kirain bisa merdeka. Mas beli handphone. Dikasih sama temen, Acai. Muka Bram lewat di pikiran Udin. Udin curiga. Bram yang dia kenal emang jago dalam urusan embat mengembat motor. Yang ngembat motor Udin Ojek. Besoknya Udin nyari Bram. Nyari kemana? Udin kagak tahu harus nyari kemana. Akhirnya dia nanya dari satu temennya Bram ke temennya Bram yang lain. Lo kenal Bram? Bewok. Iya. Ada urusan apa sama dia? Itu orang gimana sih? Ditanya bukannya jawab, malah balik nanya. Lihat Bram nggak? Bram bewok. Enggak. Nyari Bram kagak gampang. Temen-temennya Bram juga rata-rata kagak tahu Bram kemana. Soalnya waktu Bram kabur kagak sempet pamit dulu sama temen-temennya. Kalau pamit dulu kelamaan, keburu ketangkep. Orang-orang yang ditanyain sama Udin rata-rata udah nyangka kalau Udin temennya Bram. Tapi ada juga yang punya tebakan lain. Siapa itu orang? Intel kali. Emangnya Udin ada potongan intel? Potongan si Ade, cuman jahitan kurang. Akhirnya gimana? Ketemu? Emang susah. Udah kesono kemari, kagak kelihatan juga batang hidungnya. Dia kan emang lagi ngumpet, lagi dicari-cari polisi. Susahnya nyari dia, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Itu ibarat ya? Iya. Membeli kucing dalam karung. Apaan membeli kucing dalam karung? Itu ibarat juga. Seminggu yang lewat, Bram berhasil mencuri sebuah mobil. Terus dijual ke penadah. Bram kagak tahu kalau si penadah emang udah jadi target operasi. Pas si penadah ditangkap, salah satu barang buktinya mobil yang dibeli dari Bram. Sekarang dia dicari polisi. Sekarang apa dari kemarin-kemarin? Kemarin Berarti dari kemarin-kemarin dia dicari polisi. Selalu aja deh. Jangan terserah. Lu mesti ikhlas dibenerin kalau salah.
Ya udah, gue benerin kalimat gue yang tadi. Dari kemarin-kemarin dia dicari polisi. Itu bener. Ngapain? Nanya. Apaan? Udinnya Bram mau ngapain? Ngembaliin duit Bram? Bukan. Minta kerjaan lagi? Kagak. Ngapain dong? Mau tahu aja. Udin mau mastiin, minta kejujuran Bram. Bram nyolong motornya Udin ojek apa kagak? Kalau iya, Bram mesti tanggung jawab. Biar kata udah pindah, Udin tetap pengen ngebuktiin kalau dia bukan malingnya. Kalau Udin abis disamperin Pak RT nyari Bram, Pak RT abis nyamperin Udin, manggil Udin ojek. Hai, Udin ojek? Gitu? bukan. Din! Sing! Gitu? Gimana dong? Pulang dari rumah Udin Bui, Pak RT ketemu sama Martini yang rumahnya deket Udin ojek. Mar, kalau ketemu Udin ojek, bilangin disuruh ke rumah Pak RT. Kalau nggak ketemu, samperin ke rumahnya. Terus bilangin disuruh ke rumah Pak RT. Gimana dia kagak salah paham? Lu sih salah ngomongnya. Salah gimana? Kalau kayak gitu, Pak RT bukan manggil Udin, tapi titip salam. Abis dikasih tahu Martini, Udin buru-buru ke rumah Pak RT. Dia pengen cepet-cepet tahu kabar motornya. Kata Udin Bui, jangankan tahu motor Bang Udin ojek kemana. Tahu kalau motornya hilang aja baru sekarang. Dia pernah jadi maling. Cuma sekali. Maling ayam. Yang nyeret dia masuk penjara. Sebelumnya nggak pernah. Habis itu juga nggak pernah. Udin ojek bingung. Bingung kenapa? Nah, dia sempet yakin kalau Udin Bui orang yang nyolong motornya. Tapi masalahnya kagak ada bukti, kagak ada saksi. Udah gitu, Udin Bui juga ngakunya kagak tahu soal hilangnya motor Udin ojek. Ditambah lagi, Udin Bui ngomong bukan dia pelakunya. Udin Bui gimana? Dia juga bengong. Bingung kenapa? Dia kagak tahu harus nyari Bram kemana lagi. Terus gimana? Pulang. Sebentar. Apaan? Udin Bui kan nyariin Bram, lantaran dia curiga Bram yang nyolong motornya Udin ojek. Iya. Ntar kalau Bram nanyain duitnya gimana? Kan Udin yang nyolong duitnya Bram. Udin kagak nyolong, cuma make doang. Ing, make duit orang kagak bilang-bilang itu sama aja nyolong. Iya juga ya. Nah, Udin kagak mikir sampai ke situ. Halo? Halo? Kapan? Besok? Bisa? tadi kata lo pulang. Emang iya. Itu buktinya. Masih ngejogrok aja di pinggir jalan. Maksud gue, Udin lagi on the way. Ngejogrok itu artinya apa? Berdiri, diem. Itu bahasa Hongkong gua. Oh. Kalau on the way? Itu bahasa Inggris. Ngerti? Oh.